Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Sulistioningsi. Pada kali ini saya akan menjadi coach dan teman saya Pak Heri akan menjadi coachee. Uh, kita akan mulai dari kabar dulu nih ya. Apa kabar ya. Pak Heri pada hari ini? Alhamdulillah ya walaupun sehat tapi pikiran agak sedikit mumet nih Bu Penny. Oh, Agak sedikit mumet banget ya, makanya saya ingin konsultasi ya sama Bu Pani ya bagaimana cara menemukan masalah bisa teratasi ya mengenai masalah-masalah yang dihadapi sekarang. ada Eh, masalah apa nih Pak? Hari ini kita mau berbincang tentang apa nih pada ya percakapan hari ini? kalau dikatakan masalah sih sebenarnya bukan masalah ya Bu Penny ya, mungkin perbaikan ya Bu Penny ya. Perbaikan dari hasil saya refleksi kemarin yang mengenai hasil ANBK, yang mungkin ANBK itu merupakan kriteria ya, kriteria untuk mutu pendidikan yang dari sekolah ya. Pun kepala sekolah juga mengingatkan kepada saya, tolong ditingkatkan literasi literasi terutama literasi numerasinya ya. Pada tahun lalu ya alhamdulillah untuk literasinya itu meningkat, tapi literasi numerasi itu sangat turun ya, lebih di bawah kriteria. Nah, terus maka dari itu saya ingin bercakap-cakap dengan Bu Penny ya, mudah-mudahan ada solusi, mudah-mudahan ada ide atau gagasan ya dari hasil coaching kita hari ini yang mengenai masalah bagaimana saya dapat meningkatkan ya literasi numerasi ya terhadap peserta didik saya di kelas 5 itu dengan menggunakan strategi seperti itu Bu Penny ya, topik pembicaraan hari ini. Oh, seperti itu, Pak. Nah, eee, tadi kan permasalahannya sempat naik ya, Pak, terus turun lagi hasil ANBK-nya. Nah, kira-kira pada pertemuan kita kali ini, menurut Pak Heri, ukuran keberhasilan pertemuan ini tuh seperti apa ya? Nah, untuk situasi yang kemarin ya mungkin berada di posisi 5 ya Bu Penny ya. Oh, jadi Saya iya benar. dari skala 1 sampai 10, mungkin ini di skala 5 gitu, Pak Heri? Iya benar skala 5. Tapi saya ingin meningkatkan ya, mudah-mudahan tercapai ya, namanya target ya, target saya harus maksimal ya, target saya 10 gitu. Mmm, Namanya target harus maksimal ya kan, target harus maksimal seperti itu. Masalahnya kan ini masalah literasi numerasi ya kan, mungkin kalau misalnya tindakan ya bolehlah 9 8, tapi ini kan target 10 maksimal, berarti saya harus maksimal dalam melaksanakan kegiatan atau rencana untuk memenuhi kriteria tersebut. Ini seperti itu. Ya, mudah-mudahan berkat kita percakapan hari ini ya target saya berhasil gitu. luar biasa sekali ya, Pak. Jadi target Bapak 10 nih. Nah, untuk mencapai target 10, kekuatan yang dimiliki dari sekolah Bapak, dari Bapak tentunya ya sebagai Hmm. guru guru kelas 5 ya, Pak Heri ya? Ya benar Bu Penny. Dan sebagai, proktor atau apa di ANBK ini, Pak? Kalau posisi saya sebagai guru kelas 5 ya mungkin namanya seorang guru atau memiliki peran sebagai wali kelas ya, memiliki tanggung jawab untuk membimbing siswanya ya, terutama dalam hal pembelajaran, yaitu kan tanggung jawab seorang guru ya. Berbeda dengan teknisi ya kan, teknisi protokol itu kan istilah-istilahnya itu kan hanya berupa sistem ya Bu Penny ya, itu tidak mengganggu pembelajaran, itu mungkin sebuah sarana prasarana mungkin kalau protokol sama teknis itu seperti itu. Tapi peranan saya adalah menyiapkan ya dari segi mentalnya, dari segi kesiapan belajarnya juga, kesiapan materinya juga, ya dari kesiapan kesehatan juga. Ya itu mungkin saya perlu dipersiapkan matang ya untuk persiapan ANBK ini. Ya karena apa? Karena banyak sekali berbagai masalah ya yang harus dihadapi, bukan masalah sih, yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan ANBK ya, terutama tahu sendiri kan ANBK ini ya menggunakan berbasis komputer ya kan, dengan
dengan penilaian yang semi offline ya kan. Nah, itu harus benar-benar harus dipersiapkan matang gitu gitu. Oh, berarti ini kekuatan Bapak sebagai wali kelasnya tentu Hmm. sudah bisa mengetahui ya Pak kondisi anak itu seperti apa. Nah, Nah, seperti itu. dari iya dari tadi Bapak sudah mengetahui nih kekuatan murid Bapak. Ada nggak sih Pak hambatan atau gangguannya untuk meraih tadi nih yang nilainya rendah jadi tinggi nih? Kira-kira ada nggak sih Pak hambatan atau gangguannya? Nah, dalam melaksanakan proses pembelajaran atau persiapan atau pendalaman materi, namanya hambatan pasti ada, Bu Penny. Contohnya ya anak, ya hambatannya anak ya, terutama anak yang tidak bisa mengoperasikan komputer, Bu Penny, itu hambatannya, itu hambatan yang harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena anak walaupun dia bisa menguasai materi, secara mentalnya bisa, tapi kalau anak misalnya tidak bisa mengoperasikan komputer, dia tidak bisa ngetik cara menggunakan seperti apa, itu mungkin itu sangat mengganggu sekali. Makanya itu saya harus mempersiapkan dengan matangnya ya kan. Seperti itu Oh, Bu Fitri. seperti itu. Jadi ada kelemahan Ya, beberapa anak yang tidak punya ya, gawai gitu ya Pak. ya Menurut seperti itu. Bapak tuh solusinya seperti apa? Ya solusinya ya, ya alhamdulillah ya, solusinya saya juga punya rencana nih Bu Beni ya, tolong kasih masukannya juga ya. Rencana ya untuk mengadakan pendalaman materi ya, mulai dari pengolahan komputer, mulai dari persiapan belajar secara fisik maupun mentalnya juga, seperti itu Bu Penny. Saya punya rencana akan pendalaman materi. Nah, baru rencana saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan teman sejawat, koordinasi dengan staf tenaga administrasi lainnya ya, untuk bagaimana pendalaman materi ini tetap berjalan dan anak memiliki ruangan nih. Masalahnya ruangan itu sangat sulit sekali di sekolah kami ini ya, karena ruangannya terbatas, karena siang juga saya ada sekolah petang juga, jadi kan ruangan juga tidak bisa digunakan. Maka dari itu saya juga punya solusi, memiliki ruangan perpustakaan. Saya akan memanfaatkan ruangan perpustakaan dengan sebagai kegiatan pendalaman materi di ruang perpustakaan seperti itu. Oh, jadi itu rencana Pak Heri ya untuk Hmm, menghadapi situasi yang terjadi. Nah, iya. dari tadi yang Bapak bilang akan mengadakan pendalaman materi, itu akan dimulai kapan, Pak? Terus kira-kira hal apa yang perlu Bapak persiapkan untuk menghadapi itu? Nah, untuk melaksanakan atau memulai langkah awal untuk pelaksanaan pendalaman materi, ya langkah awal yang saya lakukan pasti saya koordinasi sama kepala sekolah, ya, sama rekan guru, sama staf administrasi juga. Nah, langkah awal pasti saya akan melakukan sosialisasi ini ya, bersama orang tua, ya bagaimana sih ANBK itu seperti apa ya kan, tata caranya bagaimana, bentuk-bentuk soalnya itu seperti apa, itu butuh disosialisasikan kepada orang tua. Dan mungkin nantinya dampaknya adalah untuk persiapan belajar di rumah seperti itu. Pertama sosialisasi, eh, kedua adalah menentukan tempatnya, dan yang ketiga adalah pembentukan jadwal, dan saya berkoordinasi dengan rekan setim tim saya ya, misalnya nih saya 5A ya, Pak Aan 5B-nya, seperti itu Bu Penny. Oh, menurut Bapak ini untuk mempersiapkan ini sampai akhir nanti anak-anak AMBK itu jangka waktunya bagaimana ya, Pak? Jangka waktunya mungkin ya jauh-jauh hari Bu Penny ya kan. Masalahnya kan kalau jangka waktu pelaksanaan ANBK itu jatuhnya di bulan September. Nah, kita persiapannya itu ya mungkin ya minimal sebelum 3 bulannya kita sudah mempersiapkan dengan matang. Seperti itu Bu Penny. Makanya saya akan membuat jadwal koordinasi dengan teman sejawat kami ya, rekan kerja kami, terutama rekan setingkat ya Bu Penny, setingkat Iya. ya, jadwal, pembagian jadwal ya. Mungkin itu suatu tugas tambahan kerja saya ya, seharusnya jam-jam, misalnya saya akan membuat jadwal setelah jam makan siang jam 1 ya kan, anak-anak datang jam 1 mungkin sampai jam 3 itu kan lumayan kan 2 jam ya, mungkin itu
saya juga perlu menyiapkan waktu juga Bu Penny ya. Memang waktu-waktu seperti itu memang waktu-waktunya yang kegiatan administrasi guru kan, nah, saya korbankan untuk anak-anak dalam pelaksanaan pendalaman materi seperti itu. Jadi setelah Bapak selesai mengajar ya anak-anak berarti ada tambahan. Nah, Iya. apakah itu Bapak bisa memastikan hal itu berjalan dengan baik? Apalagi anak-anak lelah ya udah belajar, Hmm. ada tambahan lagi. Nah, terima kasih Bu Penny. Pertanyaannya itu bisa membuka pikiran saya ya, ya itu lelah, ya, anak-anak itu lelah. Nah, itu saya juga sudah membicarakannya sebelumnya Bu Penny ya kan. Nah, kebetulan kalau misalkan anaknya jauh ya, mungkin sebelum pelaksanaan atau jadwal kegiatan mereka, saya suruh bawa bekal. Jadi anak nggak usah pulang Bu Penny. Dia bisa istirahat di kantin, bisa istirahat di musola. Nah, kalau misalnya anaknya yang rumahnya dekat, silakan untuk pulang dan untuk istirahat, makan siang dan sholat seperti Bu Penny. Ya mudah-mudahan yang namanya kita itu sudah menjadi konsekuensi ya kan, bahwa kita akan melaksanakan penerapan materi dan anak-anak juga butuh waktu, butuh tenaga. Nah, saya bilang tadi awal kan butuh kesehatan juga harus dipersiapkan juga seperti itu. Jadi harus persiapan keseluruhan seperti itu Bu Penny. Nah, kalau misalnya uh, ada gangguan nih Pak, Hmm. bagaimana sih cara Bapak tuh mengantisipasi gangguan yang ada misalnya apakah laptopnya bermasalah atau ruangan Hmm. ternyata dipakai untuk rapat gitu Pak. Hmm. Apakah ada solusinya mengantisipasi gangguan tersebut? Oh, seperti itu Bu Penny ya. Ya mungkin kalau misalkan ada gangguan hal mengenai sarana prasarana, ya mungkin saya mengkoordinasi dengan pengurus barang ya untuk kesiapan yang lebih matang. Jangan sampai itu terjadi gitu Bu Penny. Ya, jadi jauh-jauh hari ya kan, jauh-jauh hari ya kan kita mempersiapkan dengan matang ya kebutuhan komputer untuk pelaksanaan AMBK itu berapa unit. Nah, kita mempersiapkan cadangannya seperti itu. Jadi ada pendataan, ada rencana, ada perencanaan seperti itu BPN. Ya, jadi untuk mengurangi hambatan atau apa namanya ketidaknyamanan yang kita tidak inginkan hal seperti itu BPN. Jadi perencanaan sebelum-sebelumnya seperti itu BPN. Jadi perencanaannya sudah matang ya Pak. Berarti Ya. siapa saja itu Pak yang harus dihubungi untuk mengatasi itu? Ya mungkin pengurus barang, bendahara barang, pengurus barang, sama bendahara sekolah, mungkin kepala sekolah kita harus continue dalam komunikasi ya, selalu cari informasi mengenai hal-hal yang misalkan terjadi kerusakan, harus saling komunikasi yang kondusif ya agar tidak terjadi hal-hal seperti itu Bu Benny. Oh gitu. Jadi udah bisa nih kayak Pak Heri memberikan kesimpulan pada hari ini ya Pak Heri ya? Ya alhamdulillah berkat pertanyaan-pertanyaan Bu Penny yaitu sudah bisa membuka atau ide ya rencana saya lebih yakin lagi ya akan tindakan saya ya. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan guru ya, semua warga sekolah, murid saya, orang tua murid saya ya, saya akan berkoordinasi, saya bekerja sama dan saya akan mengadakan pendalaman materi dengan pembuatan jadwal yang mungkin walaupun mengorbankan waktu ya itu sudah menjadi konsekuensi saya sebagai selaku wali kelas 5 yang harus memang saya memiliki target ya tadi jadi dari level Bapak tadi level 5 ya sampai maksimal gitu Bu Penny, yaitu jadi menjadi konsekuensi saya gitu selaku guru. Jadi saya bisa lebih percaya diri gitu, bisa lebih yakin ya dari kegiatan percakapan hari ini Bu Penny. Luar Terima biasa kasih Bu ya Penny. Pak Heri, kegiatan Pak Heri sangat padat. Semoga tadi level 5 ya Pak, Hmm. Pak Heri mau level 10, semoga tercapai dengan kolaborasi bersama teman sejawat yang tadi Pak Aan, juga pengurus barang, bendahara barang, serta kepala sekolah ya Pak. Semoga Hmm. semuanya berjalan dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang maksimal ya Pak, anak kelas 5 Amin ini. Bu Penny, terima kasih.
Terima Terima kasih kasih Pak Bu Penny. Heri pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali nih untuk bercakap-cakap kembali. Iya, saya tunggu Bu Penny. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri selaku coaching. Lupa tuh saya coaching, masih coaching sih. Ulang Bu Penny ya. Ulang ya. Coaching dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri selaku coach dan Ibu Fani selaku coach ya. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Penny? Alhamdulillah baik Pak. Pak Heri apa kabar? Alhamdulillah ya sehat Bu Penny. Kayaknya hari ini wajahnya gembira banget nih Bu Penny. Nggak gembira Pak, lagi pusing Pak Oh, saya. lagi pusing. Iya. Tapi saya ngelihatnya agak muka-muka senang begini Bu Penny. Nah, ini pusing Pak. Tadi habis ngajar buru-buru langsung pulang buat Google Meet. Pusing Oh, tadi ngadepin murid saya tuh satu. hmm, Ada topik aja. hmm, topik kali ini yang ingin kita bicarakan apa sih Bu Penny? Ini Pak nih saya mau bahas ini murid saya ini. Jadi udah beberapa hari ini banyak sekali nih anak-anak laporan ke saya tentang murid si A nih. Dijailin mulu sama si A ini. Ada aja tingkahnya tiap hari ada yang lapor ke saya. Dari ketua kelas, teman sebangkunya. Hmm, Itu Pak, jadi pusing saya nih anak aktif banget dari dulu sih Pak dari kelas 1 kata guru sebelumnya. aktif banget ya. Aktif banget kira-kira Pak Heri mungkin punya masukan buat saya nih gimana sih ngadepin nih anak nih udah nggak bisa baca, tapi bandel banget. Seperti itu ya Bu Penny ya. Iya Oh, Pak. jadi permasalahan Bu Penny memiliki murid yang terlalu aktif ya, Iya suka aktif. iseng juga, ya bacanya juga kurang lancar Bu Penny ya. Wah, belum bisa baca Oh juga begitu Pak. ya. Oh, dari percakapan hari ini apa yang kita harapkan Bu Penny Saya tentang masalah kita hari ini tentang murid Bu Penny yang aktif banget, yang suka iseng dan kemampuan bacanya juga kurang. Apa ya sih yang bisa kita harapkan dari percakapan ini? Pak, saya tuh mengharapkan ini anak mengikuti pelajaran saya walaupun belum bisa baca, tapi dia mengikuti dengan baik. Yang nggak usah terlalu sering lah dia berkeliaran di kelas. Mengikuti pelajaran lah Pak, intinya tuh Pak, biar nggak ngisengin temennya. Oh, jadi ada kesulitan untuk mengikuti pelajaran ya Bu Penny ya. Iya, Ya. Eh, namun dari yang saya dengar dari Bu Penny ya anak itu sulit untuk melakukan pembelajaran, sangat aktif sekali ya. Mungkin dalam keadaan situasi hari ini ya dalam hal seperti ini seperti apa Bu Penny? iya jadi di kelas tuh ada aja laporan. Jadi nggak kondusif Pak, gara-gara satu anak ini. Jadi Oh gitu. setiap hari nih kalau ada anak ini, saya mesti sabar banget. Kalau dia nggak masuk, alhamdulillah dia nggak masuk. Jadi kelas saya aneh. Itu situasi yang saya hadapin Pak. Eh, Mau ngomong dari percakapan Bu Penny tentang anak-anak yang Bu Penny keluhkan, ya, apa sih yang menyebabkan siswa tersebut melakukan memiliki tindakan yang seperti ini? Apa ya Pak ya? Mungkin apa dia kurang kasih sayang kali ya Pak. Karena kalau misalnya saya ngomong baik-baik nih sama nih anak, nya tuh kayak mau ngikutin Pak misalnya, ya udah sini duduk di sebelah Bu Penny ya, belajar di sini. Nah kalau dia udah duduk sebelah saya, anteng Pak. Jadi kayak Hmm, kayak kurang kasih sayang gitu. kurang kasih sayang. Hmm. Jadi kurang kasih sayang sama orang tuanya gitu Bu Penny. Iya karena orang tuanya punya anak kecil kan Pak, punya bayi. Apakah dia kurang kasih sayang, jadinya cari perhatian di sekolah. Oh seperti itu. Ada rencana untuk menangani kasus tersebut Bu Penny tentang perbaikan tingkah lakunya
dalam proses pembelajarannya, bagaimana cara dia bisa berprestasi. Ada cara lain, Bu Penny? Ada rencana mungkin? Rencananya sih, kayak saya mau mencari tahu nih, bener gak sih dia nih kurang kasih sayang gitu Pak. Ini kan hanya prediksi saya ya kemarin ya Pak. Hmm. Saya pengen manggil orang tuanya gitu Pak. Jadi saya mau izin ke kepala sekolah untuk pemanggilan orang tua. Nah, saya mau manggil nih orang tuanya si A ini. Pengen tahu sih dia gimana kalau di rumah. Apa ya sama kayak di sekolah, nyari Hmm. perhatian, aktif, isengin temennya. Karena sering banget orang tua juga komplain, Pak. Ini si A nih dorong anak saya, selengkat anak saya. Kayak gitu, Pak. Kayak saya izin dulu nih ke kepala sekolah biar bikin surat pemanggilan orang tua. Biar saya cari tahu nih kira-kira saya harus kasih tindakan apa ke anak ini gitu. Hmm. Jadi saya pengen tahu nih background keluarganya seperti apa. Itu sih, Oh Pak. begitu ya. Oh, itu rencana Bu Penny ya, ya mulai mulai apa koordinasi dengan kepala sekolah, tindak lanjutnya untuk memanggil orang tua. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ya, apa aja sih yang Bu Penny siapkan untuk pemanggilan orang tuanya itu? Seperti apa Bu Penny? Ya, Nanti tindak lanjutnya. iya Pak, saya kayaknya harus konsultasi dulu nih sama teman saya. Bener nggak ya saya harus manggil orang tua murid? Kemarin sih saya udah bicara sih Pak sama guru kelas satunya nih. Ternyata memang belum pernah nih orang tuanya diajak ngobrol berdua. Jadi cuma sekilas-sekilas aja. Jadi saya langkah pertama setelah saya ke kepala sekolah, minta surat pemanggilan orang tua. eh, Lalu besok kali ya mungkin Pak, saya lakukan itu, saya panggil orang tuanya. Kalau saya sudah tahu nih kira-kira apa yang harus saya lakukan terhadap anak ini, apa benar di rumahnya dia kurang kasih sayang atau orang tua galak kan kita belum tahu ya Pak. Jadi harus ngomong dulu ini sama orang tuanya seperti apa sih nih anak di rumah. Setelah itu kalau saya udah tahu latar belakangnya, kayaknya saya mau melakukan segitiga restitusi deh Pak sama nih anak. Jadi nih anaknya maunya apa? Apakah hal ini benar atau tidak dia lakukan? Itu sih Pak rencana saya. Oh, gitu ya rencananya ya. Luar biasa sekali ya Bu Penny ya, sudah mempersiapkan mulai dari ingin berkolaborasi atau menanya langsung, melaporkan kepada kepala sekolah, ya kan? Terus ingin mengundang murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ya oleh anak tersebut, ya sudah merencanakan dengan matang. Nah, menurut Bu Penny, ya kan, apa sih kriteria ya yang menurut Bu Penny kriteria anak yang memiliki sikap yang diinginkan oleh Bu Penny itu seperti apa kriteria anaknya? Ini sih yang mau mengikuti pelajaran saya ya Pak. Selain anak itu bisa nurut, minimal nggak ngisengin ngisengin temennya gitu Pak. Jadi dia bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Mau saya kasih kegiatan yang dia praktek gitu Pak, biar nggak keliling-keliling gitu. Karena baca belum bisa, jadi kayak lebih banyak praktek gitu Pak buat dia nih. Oh, seperti itu ya. Ya yang penting bisa ngikutin pelajaran saya dengan baik, itu sih yang saya inginkan. Yang ingin diharapkan oleh Bu Penny adalah memiliki apa namanya sesuai bisa mengikuti pembelajaran ya sesuai dengan tujuan pembelajaran bisa tercapai yang mengikuti pembelajaran dengan aktif. Nah, tadi kan Bu Penny juga sudah mengatakan ingin salah satunya mengatasi masalah tersebut dengan segitiga restitusi ya. Mungkin ada menurut Bu Penny ada alternatif lain nggak selain segitiga restitusi? Yang pasti saya uh, mau jadi teman teman dia nih Pak, jadi biar dia merasa nyaman sama saya. Kalau misalnya antara guru dengan siswa, takutnya kan dia agak sedikit tidak terbuka gitu ya Pak. Saya pengen jadi berusaha jadi temannya, mau menjadi manajer buat dia gitu Pak. Biar dia tuh nyaman sama saya dan saya bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan dia nih. Dia yang proaktif. Hmm. Semoga dengan saya bisa menjadi temannya, Hmm. dia juga lebih nyaman di kelas saya, tidak isengin teman-temannya lagi gitu Pak. Oh,
Jadi menurut Bu Penny ya, kriteria yang diinginkan siswa ya, memiliki siswa adalah kriteria yang memang sudah dikatakan ya, memang semua guru ya, memang semua guru yang ingin diharapkan itu semua ya Bu Penny ya, memiliki siswa yang bisa mengikuti pembelajaran, aktif, nah seperti itu ya. Menurut Bu Penny itu targetnya itu kriteria misalnya seperti level itu sudah level anak tersebut sudah level dari level 1 sampai 10 itu posisinya berada di posisi berapa Bu Penny? Kalau dia sih sebenarnya ya Pak, saya lihat positifnya walaupun nggak bisa baca, dia tuh mau maju Pak, dia mau maju. Kalau misalnya siapa nih yang mau memimpin baca doa, dan saya Bu mau Bu, terus siapa nih mau presentasi, walaupun dia nggak bisa nih, saya Bu mau gitu, walaupun dia nggak bisa sebenarnya, Begitu ya. saya apresiasi dia tuh berani. Mungkin di saat ini level dia 5 kali ya Pak, karena kan belum 5. bisa baca, terus terlalu aktif banget di kelas gitu ya. Aktifnya itu yang negatif gitu Pak, bukan aktif yang uh, dia mau berbicara depan. Kalau berbicara depan dia kurang, tapi dengan pedenya mau maju gitu. Walaupun nggak bisa nih dia ngomong apa di depan, yang penting maju aja dulu dia tuh. Jadi sekarang tuh di level 5 gitu Pak. Level 5. Oh, di level 5 ya. Ini pada posisi saat ini anak tersebut dalam hal kriteria membaca itu mungkin di posisi level 5. Harapan Penny itu untuk ke level berapa? Ya, Dengan rencana Bu Penny ke depan yang tadi telah dikatakan Bu Penny, yang direncanakan Bu Penny, karena targetnya. tadi saya berpikiran kayaknya ini level 5 ya Pak. Saya nggak muluk-muluk sih Pak. Saya mau naik sedikit aja ke level 7. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu Penny ya. Ya mulai dari perencanaannya ya, ide-ide ingin menyelesaikan masalah ya dengan cara apa namanya, berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan memanggil orang tua dan melakukan segitiga restitusi. Dan Bu Penny juga memiliki alternatif, yaitu dengan cara menjadi teladan gitu Bu Penny ya. Iya Pak, saya Ya, akan menjadi siap. teladan yang baik, menjalin keakraban Bu Penny ya tadi ya, menjalin Iya, keakraban lebih intens lagi, mungkin lebih biar apa merasa siswa tersebut diterima ya Bu Penny ya, diakui oleh Bu Penny ya, sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali Bu Penny ya rencananya. Nah, dari rencana kegiatan ya percakapan hari ini ya kan, kesimpulannya yang kita dapatkan hari ini apa sih Bu Penny yang iya kita nih Pak. dapatkan? Tadi kan saya lagi bingung ya Pak ngadepin anak ini. Setelah berdiskusi sama Pak Heri, saya akhirnya menemukan titik cerah nih Pak. Jadi tadinya saya punya masalah nih Pak, yang anak saya bandel, udah gitu nggak bisa baca, ngisengin teman-temannya. Karena setelah melakukan coaching sama Pak Heri ini, jadi lebih terbuka nih wawasan saya, sehingga saya bisa merencanakan aksi saya untuk mengatasi permasalahan murid saya ini, yaitu dengan pemanggilan orang tua dan melakukan segitiga restitusi. Tentunya uh, dengan pendekatan dengan anak itu ya Pak. Ah Jadi iya benar, itu sebagai alternatifnya Bu Penny ya, sebagai tambahan. sebenarnya biar dia bisa lebih nyaman belajar dengan saya. Seperti itu Pak Iya. hari ini. Oh, ini sangat menarik sekali ya percakapan hari ini ya. Mungkin kita bisa bertemu minggu besok ya, atau minggu depannya lagi ya. Bagaimana sih apa namanya, hasil dari rencana Bu Penny ya. Mudah-mudahan rencana Bu Penny itu dalam menghadapi siswa berhasil Bu Penny ya. Amin Sesuai Pak. Ya. ya, sesuai harapan Bu Penny semua ya. Targetnya ada di level Level 7 tadi ya, level iya 7 ya. Terima kasih Bu Penny ya. sama-sama ya Pak Heri ya, Ya, udah meluangkan waktunya untuk saya. ya, terima kasih Bu Penny. Sampai jumpa minggu depan lagi ya. Kita akan bertemu untuk saya menanyakan hasil tindakan dari Bu Penny yang tadi Bu Penny ingin rencanakan. Ya, Iya terima Bapak, kasih. makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.